Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang memberikan kita nikmat hidup dan kesempatan untuk terus memperbaiki diri. Hari ini kita bersama-sama merenungkan sebuah tema yang mendalam dan penuh makna, surat dari akhirat. Bayangkan sahabat, seandainya kita menerima surat dari seseorang yang telah meninggal dunia dan berada di akhirat, apa yang akan mereka sampaikan kepada kita? Apakah mereka akan berbagi kebahagiaan surga? Ataukah mereka akan menangisi penyesalan mereka di neraka? Mari kita simak dengan hati yang terbuka dan pikiran yang mendalam. Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran tentang penyesalan manusia di akhirat. Hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku berbuat amal soleh terhadap apa yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 99 dan ayat 100. Surat ini mungkin berisi tangisan, penyesalan, dan permohonan yang tidak lagi bisa dikabulkan. Bayangkan sahabat, seseorang yang telah menjalani kehidupan dunia dengan lalai, kini harus menghadapi kenyataan abadi di akhirat. Mereka menulis kepada kita, memberitahu bahwa waktu di dunia terlalu berharga untuk disia-siakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan beberapa jenis penyesalan yang akan dirasakan manusia di akhirat. Yang pertama, penyesalan karena waktu yang disia-siakan. Di dunia, kita sering merasa bahwa waktu selalu tersedia. Kita menunda-nunda ibadah, mengabaikan kewajiban, dan lebih memilih kesenangan duniawi. Namun di akhirat, penyesalan ini datang terlambat. Bayangkan sahabat, seseorang yang dahulu memiliki waktu untuk bersujud, untuk beribadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, tetapi mereka memilih menonton hiburan. Seseorang yang punya kesempatan untuk bersedekah, tetapi lebih memilih menimbun harta. Di akhirat, mereka akan berkata, "Seandainya aku menggunakan waktuku untuk mendekatkan diri kepada Allah," dan sebagainya dan sebagainya. Yang kedua, penyesalan karena amal yang kurang. Di akhirat, manusia akan berkata, "Aduhai, sekiranya aku dahulu berbuat kebajikan untuk kehidupanku ini." Quran Surat Al-Fajr ayat 24. Segala kenikmatan dunia akan terasa tidak berarti ketika seseorang melihat catatan amalnya yang kosong. Mereka akan menangis karena tahu bahwa kesempatan mereka telah hilang selamanya. Yang ketiga, penyesalan karena menolak kebenaran. Sebagian manusia akan menyesali
sikap mereka yang sombong terhadap nasihat dan kebenaran selama mereka hidup di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan mereka berkata, seandainya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala." Quran Surat Al-Mulk ayat 10. Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah, surat ini memberi kita beberapa pelajaran penting. Yang pertama, jangan menunda amal kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita dalam Al-Quran, "Berlomba-lombalah kamu dalam mengerjakan kebaikan." Quran Surat Al-Baqarah ayat 148. Jangan menunggu hingga waktu terasa habis. Setiap detik yang kita miliki adalah peluang untuk menambah amal soleh kita. Yang kedua, hargai waktu sebelum terlambat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Waktu kayamu sebelum datang waktu miskinmu. Waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Dan waktu hidupmu sebelum datang kematianmu." Hadis riwayat Hakim nomor 7846. Bayangkan sahabat, jika kita menyadari betapa berharganya setiap detik yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, tentu kita tidak akan pernah menyia-nyiakannya untuk hal yang sia-sia. Yang ketiga, jangan abaikan nasihat-nasihat kebaikan. Nasihat adalah bentuk cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui orang-orang di sekitar kita. Jangan sampaikan kita menyesal di akhirat karena menolak nasihat yang seharusnya bisa menyelamatkan kita. Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita bisa memastikan bahwa kita tidak termasuk orang-orang yang menyesal kelak di akhirat? Berikut adalah langkah-langkah yang bisa kita lakukan agar kita selamat di akhirat. Yang pertama, tingkatkan keimanan dan amal soleh kita. Iman adalah modal utama untuk selamat di akhirat. Perbanyaklah amal soleh seperti sholat tepat waktu, perbanyak membaca Al-Quran, berzikir, bersedekah, membantu sesama, dan berbakti kepada kedua orang tua kita. Yang kedua, selalu mengingat akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian." Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2307. Mengingat akhirat akan membantu kita menjaga fokus kita dan tidak terlena oleh dunia. Yang ketiga, bertobatlah sebelum terlambat. Tobat adalah pintu rahmat yang selalu terbuka. Jangan menunda-nunda untuk bertobat atas dosa-dosa kita, karena kita tidak pernah tahu kapan waktu kita akan habis. Yang terakhir, bersyukur atas nikmat waktu. Gunakanlah waktu luang
untuk hal-hal yang bermanfaat. Bacalah Al-Quran, pelajari ilmu agama, atau bantu mereka yang membutuhkan. Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat dari akhirat ini adalah pengingat bahwa kita masih memiliki waktu untuk berubah dan memperbaiki diri kita. Jangan tunggu sampai terlambat, karena di akhirat tidak ada lagi kesempatan kedua. Mari kita berdoa bersama. Ya Allah, ya Robbi, jadikanlah kami hamba-Mu yang pandai bersyukur dan tidak menyia-nyiakan waktu yang Engkau berikan. Ya Allah, ya Robbi, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa keluarga kami, dosa-dosa muslimin dan wal muslimat, dan jauhkanlah kami dari penyesalan yang terlambat di akhirat. Ya Allah, ya Robbi, masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang Engkau ridhoi. Amin ya robbal alamin. Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan video ini kepada sahabat-sahabat kita yang lain, agar lebih banyak sahabat-sahabat kita yang tersentuh oleh pesan-pesan kebaikan ini. Kami ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabatku yang telah membantu kami menyebarkan pesan-pesan kebaikan ini kepada sahabat-sahabat kita lebih luas. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada sahabat-sahabat semua, melimpahkan rizkinya, dan meridhoi sahabat dan keluarga. Amin ya robbal alamin. Tidak lupa kami juga memohon maaf jika ada kata-kata atau kalimat yang kurang berkenan atau kurang tepat dalam menyampaikan pesan-pesan kebaikan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan dan memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.